Shalom, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Buka hati kami, buka pikiran kami, supaya kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kiranya Allah Roh Kudus mengurapi dan menolong kami, sehingga kami mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku, mari kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan pada hari ini dengan tema menikmati hidup pemberian Tuhan. Ayat nats yang diambil dari kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai dengan 13. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai dengan 13. Saya akan membacakan untuk kita semua. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kehidupan ini begitu mudah berubah. Rasanya baru saja di akhir tahun 2019 kita bersama-sama bersukacita merayakan Natal dan pergantian tahun. Bahkan sebagian dari kita menghabiskan waktu libur bersama dengan keluarga. Tetapi di awal tahun 2020 kita semua digemparkan dengan berita yang tidak menyenangkan tentang wabah virus corona di kota Wuhan, China, yang menewaskan banyak orang dan membuat kota ini di lockdown menjadi seperti kota mati. Awalnya mungkin kita berpikir bahwa kejadian ini jauh dari kita. Namun di bulan Maret kita dikejutkan dengan diberitakannya pasien pertama yang terkonfirmasi positif terinfeksi virus corona di Jakarta, di Indonesia. Dari situ kemudian terus berkembang, hampir di semua provinsi di Indonesia dilaporkan banyak pasien positif terinfeksi virus corona. Dan sekarang jumlahnya sudah mencapai ribuan orang dan ratusan orang telah meninggal akibat virus ini. Saudara-saudara, dalam waktu singkat virus corona telah menjadi wabah di Indonesia, bahkan menjadi pandemi global. Maka muncullah dampak-dampak yang lain dari virus corona.
yang mengubah kehidupan kita semua. Kita harus melakukan physical distancing. Ruang gerak kita dibatasi. Kita dilarang untuk berkumpul, mengurangi aktivitas di luar rumah, dan stay at home. Bermain di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, bahkan beribadah dari rumah. Kehidupan perekonomian menjadi lesu. Banyak toko, banyak bisnis yang sepi bahkan tutup. Banyak karyawan yang harus di PHK dan pengangguran bertambah. Kejahatan semakin meningkat. Dan banyak rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan terpaksa harus ditunda, bahkan dibatalkan. Saudara-saudara, dalam sekejap hidup kita berubah. Dalam sekejap dunia kita berubah. Dari situasi yang aman dan menyenangkan, berubah menjadi situasi yang menyedihkan dan serba tidak jelas. Semua ini mengingatkan kita akan kebenaran yang disampaikan oleh pengkhotbah. Bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir. Ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam. Ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ayat 1 sampai dengan ayat 8. Pesan yang disampaikan oleh pengkhotbah begitu jelas bahwa kehidupan manusia di dunia ini adalah kehidupan yang fana. Hidup yang dibatasi oleh masa, oleh waktu, dan oleh musim-musim yang berubah-ubah yang ditetapkan oleh Allah. Kehidupan manusia dimulai dari waktu ia lahir dan diakhiri pada waktu meninggal. Dan di dalam rentang waktu kehidupan tersebut ada banyak peristiwa yang terjadi. Pengkhotbah dengan cermat menggambarkan 14 pasang peristiwa yang saling bertentangan yang dapat dialami oleh manusia di dunia ini. Peristiwa-peristiwa ini saya sebut dengan istilah musim-musim kehidupan. Peristiwa-peristiwa ini bergerak dari peristiwa yang menyenangkan menuju peristiwa yang tidak menyenangkan atau menyedihkan, dan demikian juga sebaliknya. Terus-menerus terjadi silih berganti. Dan jika demikian konsekuensinya, jika hari ini kita mengalami kesenangan atau sedang tertawa, maka itu tidak akan selamanya. Bisa jadi sebentar lagi ada tangisan, ada kesedihan. Demikian juga jika saat ini kita sedang menangis, kita sedang bersedih dan menderita, ingatlah bahwa itu juga tidak akan selamanya. Saatnya akan tiba, duka cita kita diganti dengan sukacita. Saudara-saudara, di dunia ini tidak ada air mata yang abadi dan tidak ada tawa yang tanpa akhir. Tidak ada pengalaman baik maupun buruk yang bertahan selamanya. Faktanya musim-musim kehidupan ini, entahkah yang menyenangkan atau yang menyedihkan, akan datang silih berganti dari kita lahir sampai kita mati. Namun ada satu penghiburan bagi kita anak-anak Tuhan. Kita perhatikan ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dalam ayat ini, pengkhotbah menegaskan ada dua hal yang pengkhotbah tegaskan. Yang pertama, bahwa Tuhan bekerja dalam setiap musim hidup kita. Saudara-saudara, ketika kita memahami bahwa Tuhan turut bekerja dan Dia terlibat dalam musim hidup kita, ini akan menghibur, menguatkan, dan menenangkan kita. Kita tidak dibiarkan sendiri. Sang Pencipta yang menetapkan dan berkuasa atas waktu dan atas musim-musim itu,
Dia menyertai kita. Maka musim apapun yang sedang kita alami saat ini, Tuhan sanggup mendatangkan keindahan bagi kita. Indah di sini diartikan baik. Seperti dalam Kejadian pasal 1 ayat 31a. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Allah dapat menjadikan segala sesuatu baik, tepat, seperti yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Rasul Paulus menyadari kebenaran hal ini ketika dia berkata di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hal yang kedua yang ditegaskan pengkhotbah, sekalipun Tuhan bekerja dan terlibat di dalam setiap musim hidup kita, namun kita tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Artinya kita tidak selalu dapat memahami apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Manusia tidak mampu menjawab semua paradoks kehidupan. Akal budi manusia tidak cukup untuk menyingkapkan semua misteri kehidupan. Kita tidak selalu punya jawaban untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Seperti, Tuhan, mengapakah Engkau izinkan semua ini terjadi dalam hidupku? Maka saudaraku, di dalam ketidakmengertian kita akan pekerjaan Allah, lebih baik bagi kita untuk berdiam diri dan tetap percaya akan kasih-Nya, tetap percaya akan kebaikannya dan hikmat-Nya bagi kita. Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikian juga di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi tetap percayai kasih Tuhan. Tetap percayai kebaikan dan hikmat-Nya bagi kita, apapun yang sedang kita hadapi. Ketika kita tidak mampu memahami pekerjaan Allah, ketika kita tidak bisa melihat tangan Allah bekerja, maka apa yang sebaiknya kita lakukan dalam hidup kita? Pengkhotbah menasihati kita di dalam ayat yang ke-12 sampai 13. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya, itu juga adalah pemberian Allah. Saudara-saudara, pengkhotbah menasihati kita bahwa hal yang baik untuk dilakukan adalah menikmati kehidupan yang ada, seperti makan, minum, dan kesenangan yang lain dari jerih lelah kita. Dengan kesadaran bahwa kesempatan untuk menikmati kesenangan hidup itu pun adalah pemberian dari Allah, berkat Allah. Jadi dengan mengingat bahwa Tuhan bekerja di dalam setiap musim hidup kita yang berubah-ubah dan tidak ada kepastian, dan di dalam ketidakmampuan kita memahami segala pekerjaan Tuhan, mari kita nikmati berkat Tuhan yang masih diberikan kepada kita hari ini.
Seperti sebuah pepatah dalam bahasa Inggris mengatakan, "Yesterday is history, tomorrow is mystery, today is a gift." That's why we call it the present. Jangan menyesali hari-hari yang telah berlalu. Hari kemarin adalah sejarah. Jangan mencemaskan hari esok, karena hari esok adalah misteri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Jangan mengeluh untuk apa yang tidak dapat kita miliki atau yang tidak dapat kita lakukan. Hiduplah untuk hari ini. Ada satu frasa dalam bahasa Latin yang berbunyi carpe diem. Artinya petiklah hari. Lengkapnya carpe diem quam minimum credula postero. Petiklah hari dan percayalah sedikit mungkin akan hari esok. Rebutlah hari ini. Hiduplah sebaik-baiknya untuk hari ini. Jalani hari ini tanpa dihantui ketakutan akan hal yang tidak kita ketahui, akan hal yang tidak bisa kita raih. Jangan mengabaikan hari ini dan mengkhawatirkan hari esok. Bekerjalah untuk apa yang bisa dikerjakan hari ini. Nikmatilah apa yang masih bisa kita nikmati hari ini. Sekalipun banyak keterbatasan di tengah pandemi virus corona ini. Nikmatilah hari ini. Kalau sampai hari ini kita masih sehat, bisa bekerja dan beraktivitas, tidak terbaring di rumah sakit, tidak harus menjalani isolasi, nikmatilah. Nikmatilah hari ini kalau kita masih bisa berkumpul dengan keluarga kita. Nikmatilah hari ini kalau kita masih bisa makan dan minum walau dengan lauk seadanya karena pendapatan kita berkurang. Nikmatilah hari ini kalau kita masih bisa tertawa dengan orang-orang yang kita kasihi walau tidak bisa jalan-jalan ke sana kemari. Nikmatilah hari ini karena kita masih bisa beribadah bersama keluarga kita, memuji, menyembah Allah, merenungkan kebenaran firman-Nya walaupun kita tidak bisa pergi ke gereja. Nikmati hal-hal yang bisa kita nikmati sekalipun itu adalah hal-hal yang kecil, karena itu adalah berkat Tuhan. Hiduplah untuk hari ini. Nikmatilah dan bersyukurlah untuk hari ini sebagai pemberian dari Tuhan. Saya teringat lagu yang sederhana dari lagu sekolah minggu. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Dalam bahasa Inggrisnya, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. Hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan. Mari kita bersukaria, mari kita bergembira, mari kita menikmati, mari kita mensyukuri berkat Tuhan yang masih diberikan kepada kita untuk hari ini. Jangan khawatirkan hari esok, karena Tuhan tetap beserta dengan kita. Dia ada bersama kita di dalam setiap musim-musim kehidupan kita. Mari berserah, mari menikmati hari, mari bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, kami tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok.
Hari ini mungkin kami sedang berada di dalam kesedihan, di dalam kegalauan, di dalam kesesakan, karena banyak hal yang terjadi dalam hidup kami. Tetapi ajar kami percaya bahwa Engkau ada di dalam setiap musim-musim kehidupan kami. Ajar kami tetap dapat melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dan menikmati hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Dengan yakin, dengan percaya bahwa Engkau Tuhan yang tidak berubah. Engkau memegang tangan kami. Engkau tidak akan membiarkan kami berjalan sendiri. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, kami dikuatkan. Kami diberi semangat untuk menjalani hidup kami dan menatap masa depan kami bersama-sama dengan Tuhan. Sebab Tuhan akan memberikan segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kami. Kuatkan dan teguhkan iman percaya kami untuk terus memandang kepada Tuhan, untuk terus berpegang kepada janji Tuhan di dalam ketidakmengertian kami tentang apa yang sedang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah ini menghibur, menguatkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam sepanjang ibadah yang sudah kami lakukan, bersama-sama dengan keluarga kami dan juga dengan jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan persembahan yang kami kumpulkan boleh dipakai untuk meluaskan pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu. Demikian juga setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan, biarlah menguatkan iman percaya kami untuk tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan di tengah musim apapun yang sedang kami alami. Bapa, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, biarlah Tuhan menguatkan iman percaya mereka. Dan di dalam segala pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan yang memberikan pertolongan, Tuhan yang memberikan kekuatan. Demikian juga yang sedang bergumul di dalam usaha pekerjaan mereka, Tuhan yang akan buka jalan, Tuhan yang akan mencukupkan
apapun yang menjadi kebutuhan jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan kami persembahkan kepada Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai kehidupan kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.